Hai teman-teman, selamat tahun baru. Bertemu kembali dengan Kiki di tahun yang baru. Yeay. Sekarang kita ada di tahun 2021. Apa kabar teman-teman? Ini hari ketiga di tahun baru ini. Pasti senang ya. Kiki juga senang hari ini bisa bertemu dengan teman-teman di tahun yang baru. Sasa, mana ya? Sasa, sini dong kita sapa teman-teman yang ada di rumah di tahun baru ini. Hai Kakak Kiki. Halo teman-teman di rumah. Selamat tahun baru Kakak Kiki. Dan selamat tahun baru juga teman-teman di rumah. Sasa senang bisa bertemu dengan teman-teman di rumah tahun baru ini. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga kabar baik ya. Kabar Sasa juga baik loh teman-teman. Sasa, kita ibadah sekolah minggu yuk. Kita mengucap syukur karena kita bisa memasuki tahun yang baru ini dengan baik, sehat, dan bahagia. Yuk Kakak Kiki, kita mulai ibadah sekolah minggu. Teman-teman, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu. Teman-teman boleh siapkan Alkitab. Nanti pembacaan Alkitabnya diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Siapkan juga persembahannya. Dan juga yang pasti siapkan hati untuk beribadah ya teman-teman. Yuk kita mulai ibadah yang akan dipimpin sama kakak-kakak sekolah minggu kita yang baik hati. Selamat beribadah teman-teman semua. Halo adik-adik. Halo adik. Halo Kayu. Halo Kak Tessa. Bagaimana kabarnya Kayu? Baik dong. Kak Tessa gimana kabarnya? Baik Kak, luar biasa. Luar biasa. Kak Tessa kayaknya ada yang baru deh kakak lihat. Celananya? Celananya baru? Bukan. Baju. Bukan. Ayo tebak. Poni. Bener Poni ya Kak? banget, poni baru. Asik, poni baru bagus deh Kak, bagus. Selain poni, Kak Tessa yang baru Kak, ada yang lebih penting Kak. Apa itu? Apa yang paling penting? Yaitu tahun baru. Bener banget. Bener. Sekarang Itu tahun baru ya? Baru. Udah tanggal berapa hari ini? Tanggal 3? Iya, Kak. 3 Januari loh adik-adik. Sudah 3 tahunnya Januari 2021 Kak. Ya. Nah, di tahun yang baru kita harus apa Kak? Semangat. Harus Semangat. Karena ini sesuai dengan tema buat hari Minggu ini, yaitu tahun baru, semangat baru. Apa kata Tessa? Tahun baru, semangat yang baru. Semangat baru. Nah, semangat baru apa Kak? Semangat baru dalam Melayani, memuji, Iya. memuliakan nama Tuhan. walaupun kita tetap di rumah saja, tapi jangan sampai menghilangkan semangat kita terutama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk hari ini nats Alkitab kita adalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Oleh karena itu, adik-adik harus siapkan Alkitabnya. Ambil Alkitabnya dulu, siapkan Alkitabnya. Buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Nah, adik-adik, bukan hanya menyiapkan Alkitab, kita juga harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke. Nah, Kak Ayu, karena hari ini tahun kita sudah memasuki tahun yang baru, bagaimana kalau kita sapa adik-adik semuanya di sini yang ada di rumah? Kita sapa dengan menyanyi ya Kak. Iya, dengan benar banget, dua Kak. buah lagu, yaitu pertama Hello apa kabarmu dan hari ini harinya Tuhan. Ayo adik-adik, Semangat berdiri, kita semangat, kita mau nyanyi Hello apa kabarmu dan hari ini harinya Tuhan. Musik kita. Hello, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Hello, apa
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan, sehingga kami anak-anak-Mu dimampukan Tuhan di tahun yang baru dapat berkumpul kembali, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kasih karunia Tuhan, pemberkatan Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Dan jikalau kami saat ini hendak memulai ibadah sekolah minggu kami Bapa, biar Tuhan berkati sekolah minggu kami ini dari awal hingga berakhirnya. Ini doa dan minta kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah Kayu, kita kan masih dalam suasana yang baru nih Kayu, yaitu dalam suasana tahun baru. Nah Kak Tessa di tahun baru ini Kak Ayu masih semangat, masih bersuka cita. Hati Kak Tessa rasanya penuh dengan nyanyian, terutama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kalau gitu kita mau nyanyi aja ya Kak Tessa. Kita mau nyanyi. Mari angkat tangan puji Tuhan dan hatiku penuh nyanyian. Musik yang naik. Mari angkat tangan puji Tuhan, mari angkat suara puji Tuhan, biar yang bernafas pujilah Tuhan. Yesus saja segala raja, berkuasa atas kita. Mari bersama puji Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, sekarang adik-adik kita mau membaca Alkitab. Nah, sebelum membaca Alkitab kita mau nyanyi sebuah lagu ya Kak Tessa. Iya, Kak. Kita nyanyi firman Tuhan ku dengar. Musik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
1-14 dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya untuk yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Wah, lagi senang nih kayaknya. Apa yang membuat Sasa senang? Kak Kiki pengen tahu deh. Iya kakak Kiki, Sasa lagi senang karena sekarang tahun baru. Sasa punya harapan baru dan janji baru di tahun baru ini. Wah, apa sih harapan baru Sasa dan apa janji baru Sasa? Sasa berharap tahun ini virus corona nggak ada lagi kak. Jadi Sasa bisa sekolah dan bertemu dengan teman-teman Sasa. Sasa udah kangen sekali dengan teman-teman Sasa loh kakak Kiki. Sama dong, Kakak Kiki berharap tahun ini virus corona tidak ada lagi. Kalau begitu, kita nanti berdoa bersama-sama ya, memohon pada Tuhan supaya virus corona ini nggak ada lagi. Iya kakak Kiki, kita berdoa kepada Tuhan karena Tuhan yang mampu melakukannya buat kita. Iya kan kak Kiki? Iya, betul sekali Sasa. Tuhan mampu melakukan apa saja yang Tuhan mau. Walaupun sekarang tahun baru, tetapi kebiasaan baik kita tahun kemarin menjalankan protokol kesehatan tetap kita jalankan. Kita tetap melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Iya betul sekali kakak Kiki. Nah, sekarang apa janji Sasa di tahun baru ini? Sasa janji untuk jadi anak yang baik. Sasa ingin hidup Sasa diberkati. Tahun ini Sasa janji nggak cengeng lagi. Sasa janji untuk berkata baik. Sasa nggak mau bohong lagi. Kalau Sasa mau ambil sesuatu dari kakak Kiki, Sasa harus ngomong dulu. Kalau nggak ngomong itu sama dengan mencuri kan kakak Kiki. Sasa janji suka menolong. Sasa janji mendengar dan melakukan apa yang papa dan mama katakan sama Sasa. Sasa janji lebih rajin berdoa dan baca Alkitab. Pokoknya semua yang baik akan Sasa lakukan. Wah, hebat kamu Sasa. Sasa sudah punya rencana baik untuk tahun baru ini. Iya dong kakak Kiki, di tahun baru ini Sasa ingin semangat baru melakukan hal yang baik. Baik dan baik lagi. Wah, hebat. Sasa sekarang tambah pintar ya. Iya kakak Kiki,
Sasa Rajin Sekolah Minggu yang ditayangkan setiap minggu oleh kakak-kakak sekolah minggu. Jadi setiap minggu Sasa menjadi tahu bahwa Tuhan ingin Sasa dan teman-teman Sasa yang di rumah menjadi anak yang baik dan Tuhan akan memberkati. Halo anak mama yang ganteng dan cantik. Lagi ngapain kalian berdua? Serius amat. Ini loh Ma, Sasa. Katanya di tahun baru ini Sasa pengen lebih baik. Sasa pengen jadi anak yang taat sama mama dan papa. Sasa pingin jadi anak yang lebih baik lagi. Wah, bagus itu. Sasa pengen berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Ini baru anak mama. Iya Ma, Sasa ingin jadi anak yang lebih baik lagi tahun ini. Yang dulu gak baik, Sasa gak mau lakukan lagi supaya mama dan papa senang dan bangga sama Sasa. Bagus Sasa, mama bangga sama Sasa. Sasa memang anak yang baik yang selalu membuat mama bangga. Kalau Kiki gimana? Apa harapan Kiki dan janji Kiki di tahun baru ini? Sama Ma, tahun ini Kiki mau jadi lebih baik lagi. Yang tahun kemarin ada yang gak baik yang Kiki lakukan, Kiki gak lakukan lagi. Kini Kiki mau tahun ini menjadi Kiki yang hebat, yang membuat mama dan papa bangga. Puji Tuhan, dua anak mama ini telah membuat mama bangga. Tuhan Yesus pasti menolong. Karena Kiki dan Sasa punya keinginan yang baik, berubah menjadi lebih baik. Tuhan penuh kasih karunia dan kebenaran akan menyertai Kiki dan Sasa untuk menjalani tahun ini. Menyertai anak-anak di rumah juga, teman-teman Kiki dan teman-teman Sasa yang ada di rumah. Seperti yang disampaikan pada Natal kemarin, ingat kan? Immanuel, Allah beserta kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan bersama kita. Iya Ma, Kiki masih ingat Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel. Iya Mama, Sasa juga masih ingat. Immanuel, Tuhan selalu bersama kita. Kalau begitu, kita berdoa syukur yuk. Doa awal tahun 2021. Mamah yang mulai doa ya. Nanti disambung Sasa dan ditutup oleh Kiki. Anak-anak di rumah juga ya. Kita berdoa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa memasuki tahun baru ini dengan baik, senang dan bahagia. Terima kasih Tuhan atas hari baru, tahun baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan penuh kasih karunia dan kebenaran. Di minggu pertama tahun baru ini, kami berdoa, kami memohon agar Tuhan selalu memberkati hidup kami sepanjang tahun ini. Seperti Tuhan sudah memberkati kami tahun kemarin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati Sasa dan teman-teman Sasa di tahun kemarin. Tuhan penuh kasih dan kebenaran. Bila tahun kemarin ada virus corona, Sasa mohon untuk tahun ini kiranya virus corona nggak ada lagi ya Tuhan, supaya Sasa bisa bertemu dan bermain dengan teman-teman Sasa seperti dulu lagi. Tuhan Yesus, Sasa berdoa agar Sasa dan teman-teman Sasa tahun ini dapat menjadi lebih baik. Yang tidak baik tahun kemarin tidak kami lakukan. Sasa dan teman-teman Sasa ingin menjadi lebih baik, menjadi anak baik yang diberkati Tuhan. Tolong Sasa dan berkati Sasa dan teman-teman Sasa tahun ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Kiki juga mengucapkan terima kasih karena Kiki, Sasa, dan teman-teman Kiki di rumah bisa memasuki tahun baru ini dengan baik. Tuhan penuh kasih karunia dan kebenaran, berkati kami Tuhan Yesus agar tahun ini Kiki dan teman-teman Kiki di rumah dapat menjadi anak yang lebih baik di tahun baru ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, berjumpa lagi. Saat yang ditunggu-tunggu, yaitu kita mau mendengarkan pesan firman Tuhan yang pasti akan membawa kita untuk menjadi anak dengan tahun yang baru, yang penuh pengharapan, juga dengan semangat yang baru. Adik-adik yang terkasih, yang selalu disertai oleh Tuhan, yang selalu juga pasti diberkati oleh Tuhan. Pembacaan Alkitab tadi sebagai dasar pesan firman Tuhan hari ini sudah dibacakan oleh teman kalian dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Itu boleh membawa kita untuk tahu ini loh yang Tuhan inginkan, yang akan sama-sama kita lakukan untuk menjadi pribadi yang betul-betul boleh terus diberkati Tuhan. Adik-adik yang terkasih, pertama-tama kita harus bersyukur ya, karena kita sudah melewati tahun 2020 ini. Ada sukacita, ada duka cita, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita, menghibur kita dan menguatkan kita. Jadi jangan lupa ya, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, hari ini hari ketiga di tahun yang baru. Tahun yang baru, tahun 2021, semangat yang baru, dan pasti selalu ada sukacita. Adik-adik yang terkasih, di tahun yang baru ini tentunya harapan kita adalah menjadi orang yang lebih baik lagi. Semakin pintar, semakin mau mendengar orang tua, semakin rajin sekolah minggu, semakin rajin belajar walaupun di rumah saja, dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin santun, semakin disiplin. Pokoknya semua yang baiklah kita terus akan lakukan dan terus kita akan tingkatkan. Adik-adik, untuk mencapai harapan yang lebih baik tadi diperlukan pribadi Tuhan Yesus untuk memberikan kita kekuatan. Nah, kekuatan itu dari perkataannya Tuhan. Mari kita melihat di ayatnya yang ke-12 dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Ibu pendeta akan bacakan ya ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Adik-adik yang terkasih, supaya menjadi anak-anak Allah, apa yang kita lakukan? Nah, pesan firman Tuhan yang pertama, adik-adik, mari kita terus katakan, kita terus menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Dan selanjutnya, bukan hanya kita katakan, bukan hanya kita nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan kita, tetapi mari kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Nah adik-adik, untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, pesan firman Tuhan yang kedua yang hari ini mau kita lakukan adalah ucapkanlah semua perkataan yang baik. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang membuat orang lain senang, bersukacita, bersemangat dengan perasaan atau hati kita yang tulus. Tentunya tidak bohong. Waktu kita mengatakan dia baik, berarti memang dia baik. Kita tidak boleh berbohong. Tulus dari hati kita mengucapkan yang baik tersebut. Selanjutnya, pesan firman Tuhan masih dari pesan firman Tuhan yang kedua. Selain kita mengucapkan hal-hal yang baik, mari kita juga melakukan segala hal yang baik. Menolong teman yang kesusahan, yang sedang menangis, membantu orang tua di rumah, menolong siapa saja yang kita temui supaya mereka terbantu. Ucapkanlah dan lakukanlah adalah
tindakan iman sebagai bentuk bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan hal-hal yang baik, mengucapkan harapan-harapan yang baik, dan melakukan segala hal yang baik, itu artinya kita adalah anak-anak Allah. Dan adik-adik, ucapkanlah dan lakukanlah tadi tentunya diperlukan perjuangan. Dan kita mau berjuang bersama-sama dengan Tuhan Yesus melalui ajaran-ajaran yang baik yang orang tua kalian ajarkan, yang juga kakak-kakak sekolah minggu ajarkan setiap minggunya yang kalian dengarkan. Nah adik-adik, mari dengan sukacita, juga dengan semangat yang baru, kita mau sama-sama berjuang untuk mengucapkan yang baik, mengucapkan harapan yang baik, dan melakukan segala yang baik. Oke adik-adik, harus. Itu artinya kita adalah anak-anak Allah. Amin. Untuk pesan firman Tuhan hari ini, mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita mau berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini, yaitu tahun 2021, Engkau terus bersama dengan kami. Engkau masih menyertai kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terimalah ungkapan syukur kami semua. Ya Tuhan, kami mau bawa, kami mau serahkan tahun 2021. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai guru-guru sekolah minggu, kami sebagai orang tua, kami sebagai pelayan anak-Mu, kami mau bawa semua yang akan kami ucapkan, yang akan kami lakukan. Mohon Engkau juga terus menyertai kami, menolong kami, menguatkan kami, memberikan kami kebaikan demi kebaikan, dan kami boleh mengalirkan kebaikan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan tahun 2021 ini, di sepanjang hari-hari di tahun 2021 ini, ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kami masih berdoa untuk orang-orang yang saat ini masih bekerja, harus keluar rumah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam aktivitas, karena pandemi COVID-19 masih berlangsung. Berkati mereka yang kami kenal, berkati mereka siapa saja, sehingga mereka senantiasa dilindungi, disertai, seraya mematuhi protokol kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh dunia dan khususnya negara Indonesia. Berikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, sehingga pandemi COVID-19 ini boleh ditangani dengan bijaksana untuk kebaikan kami bersama. Kami juga mau berdoa untuk gereja dalam pelayanan, dalam program yang terus dilakukan supaya semua orang merasakan kehadiran Tuhan. Biarkan gereja boleh bijaksana, juga bisa menangani dengan baik selama pandemi COVID-19 ini masih melanda. Kami masih berharap, kami terus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini dapat diatasi dan ada jalan keluar. Selalu ada harapan untuk hal itu. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang terinfeksi COVID-19 dan itu masih berlangsung. Mari ya Tuhan, berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan juga kesabaran kepada keluarga di mana mereka mengasihi orang-orang yang mereka kasihi yang terinfeksi COVID-19. Berkati obat-obatan, makanan, minuman, dan tindakan medis yang dilakukan. Berkati juga ya Tuhan tenaga medis, TNI, Polri, serta siapa saja yang mendukung supaya pandemi COVID-19 ini boleh semakin berlalu, cepat berlalu. Dan mari Tuhan berkati mereka, lindungi sertai berikan kesehatan. Untuk anak-anak sekolah minggu kami yang masih beribadah sekolah minggu di rumah saja, mari ya Tuhan, Engkau juga tetap memberikan mereka sukacita dan semangat
sehingga mereka tetap bersukacita, tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap bisa bermain dengan lincah, tetap bisa memiliki suatu yang baik yang bisa dilakukan di rumah ataupun di luar rumah. Untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu, biarkan ide yang baik yang dari Tuhan untuk melayani anak-anak di Jemaat Effatah GKI Banjarmasin atau siapapun yang menyaksikan sekolah minggu online ini boleh tetap merasakan sukacita dan semangat yang asalnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita baca sama-sama ya teman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam aktivitas singkat. Nah, yuk adik-adik semua, sekarang ambil kertas dan pulpennya. Ayo. Ini kertas buat kertas. Nah, ambil kertas dan pulpennya, lalu adik-adik tulis harapan dan janji adik-adik di tahun ini ya, apa saja. Nah, kalau sudah, masukkan ke dalam toples atau ke dalam Alkitab. Disimpan di Alkitab, diselipkan di Alkitab. Benar, nanti dibuka tahun depan ya. Jadi disimpan selama 1 tahun. Jadi adik-adik bisa tahu apa saja harapan adik-adik yang sudah terkabul dan apa saja janji adik-adik yang sudah ditepati. Oke, Kak, yuk kita sama-sama yuk, kita buat yuk. Ayo. Ya adik-adik yang di rumah, sama-sama juga sama-sama kakak ya, kita isi kertasnya, kita tulis harapan kita untuk 2021. Dan janji nanti 1 tahun lagi kita buka sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Sudah Kak Tessa? Sudah Kayu. Terus kalau sudah, jangan lupa kita lipat dengan rapi. Kita lipat dengan rapi ya adik-adik ya. Nah. Boleh loh adik-adik lebih dari 1, mau 10 juga boleh, 100 juga boleh. Apa boleh, saja. boleh. Kita lipat rapi-rapi. Terus Kita untuk masukkan. ya, untuk kayu simpan di Alkitab, kakak selipkan di Alkitab. Nah, Kak Tessa? kalau Kak Tessa dibuka toplesnya ataupun botol ya adik-adik bisa. Terus kita taruh, kita tutup. Nah, kita buka ya tahun depan sama-sama. Sama-sama. Ya. Oke. Untuk merespon firman Tuhan, yuk adik-adik kita menyanyi, kita mau hidup percuma. Musik Musik. Lama hidup percuma, tiada artinya. Tolong
rapi, masukkan ke dalam amplop atau transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Oke, sebelum persembahan kita mau berdoa dulu yang dipimpin oleh Kak Tessa. Silakan Kak Tessa. Nah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pemberkatan Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memuji dan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarkan yang tersisa di antara kami dapat kami pergunakan dengan baik. Ini doa dan minta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk persembahan kita menyanyi Aku Diberkati. Musik. Nah adik-adik, kita sudah mau sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tapi jangan sedih, kita bakal ketemu lagi minggu depan. Nah, kita sudah mendengarkan cerita, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta. Juga aktivitas yang sudah kita lakukan tadi. Jadi jangan lupa dilihat, didengar, dan dilakukan. Nah adik-adik, sebagai lagu penutup kita nyanyi Aku Inilah Anak Allah. Musik kakak. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, tak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, tak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, tak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Adik-adik, kita sampai di akhir ibadah sekolah minggu. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa bagi kami sekalian. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di tahun yang baru ini, tahun 2021. Dan kami percaya kami akan berjumpa lagi minggu depan dalam sukacita, dalam semangat yang semakin ada di dalam hati dan juga dalam pikiran kami. Kami mau serahkan ya Tuhan ibadah sekolah minggu yang sudah sama-sama kami ikuti, dan kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu, bertemu lagi dengan kakak. Hari ini kita akan membuat sebuah aktivitas. Aktivitasnya apa? Nah, ini kita bisa lihat. Karena sesuai dengan temanya semangat baru, jadi kita mau bikin semangat yang baru lagi seperti mentari. Kenapa
potong dulu lingkaran besar. Sudah potong lingkarannya yang besar, kemudian buat lagi lingkaran yang kecil di tengahnya ya. Nah, setelah lingkaran kecil di tengahnya sudah dibuat, adik-adik buat garis seperti ini, lurus ya. Contoh, kakak tebalkan sebentar. Nah, ini contohnya yang sudah ditebalkan. Kemudian garis ini nanti teman-teman gunting. Ini guntingnya sampai sini aja, jangan sampai putus mendekati lingkaran yang kecil. Semuanya harus dipotong ya. Sudah semuanya dipotong semuanya habis, baru kita lipat satu kali, kemudian lipat lagi satu kali. Lipatnya bebas mau ke dalam atau keluar ya, sebisa adik-adik dulu. Nah, supaya nanti bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah semuanya dibikin seperti ini, nanti adik-adik buat matanya. Ini kreasi ya, boleh mengikuti bentuk seperti kakak ataupun adik-adik di rumah punya variasi yang lain untuk matanya, kemudian hidung dan mulutnya. Nah, nanti boleh adik-adik tempelkan gantungan dari kertas atau dari pita. Nah, bisa dilihat sekali lagi. Oke. Nah, adik-adik di rumah selamat mencoba. Nanti jangan lupa aktivitasnya dikirimkan ke guru sekolah minggu di lingkungan masing-masing paling lambat hari Kamis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat